Halo Capricorn, welcome back to my channel. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia ya Capricorn semuanya. Oke, kita reading kembali bersama aku Maila. Kali ini akan bertemakan sesuatu yang akan terungkap. Apa itu? Tentang dia. Baik itu tentang kamu, tentang pekerjaan kamu, ataupun tentang masalah percintaan kamu. Oke, Capricorn, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu. Semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Oke Capricorn, kita akan lihat di sini. Kita shuffle dulu kartunya. Sejenak kamu bayangkan dia. Kamu rasakan energi kamu. Kau bayangkan orang yang kau fokuskan juga ya. Oke. Siap, kita mulai ya Capricorn. Sambil saya menshuffle, kamu harus fokuskan dia, orang yang kamu bayangkan atau energi kamu saat ini ya. Sesuatu yang akan terungkap. Sesuatu yang akan terungkap tentang dia ataupun tentang kamu saat ini. Oke. Stay optimistic about your love. Pay attention to the red place. Wedding. Ada playfulness. Ada release your ex. Nah, kita akan lihat dulu sini. Tapi ingat Capricorn, ini energi banyak orang. Bisa resonate, bisa tidak dengan kamu ya. Jika tidak resonate, jangan kamu paksakan. Artinya kartu ini belum berpihak kepada kamu. Ya, semoga ke depan akan bisa kembali kebaca ya energi kamu di sini. Oke, Capricorn. Di sini ada give your relationship a chance. Nah, sesuatu yang akan terungkap. Work on your partnership. Ya, mungkin di awal kamu ketemu dengan seseorang ataupun dari kamu bekerja gitu ya. Saat kamu bekerja ya, itu pasti ada ya di dalam suatu perusahaan atau dalam suatu instansi gitu ya. Baik itu kamu yang bekerja di swasta atau kamu bekerja di mana ya gitu, di perusahaan ya pemerintah gitu ya. Dan di situ akhirnya kamu punya seseorang teman ataupun seseorang di mana selama ini itu selalu bersama kamu, tapi statusnya teman gitu loh. Nah, di situ dia selalu memberikan sesuatu apa yang kau butuhkan, apa yang kamu minta ke dia, ataupun saat kamu merasa seperti apa dia juga merasakan gitu loh. Itu yang namanya teman ya, sahabat ya. Jadi ya, di situ seseorang itu bisa saja akan memberikan sesuatu ya seperti hal yang berbeda lah ya dari sebelumnya. Kalau berteman kan ya biasa aja gitu ya. Nah, tapi di sini kondisinya dia itu terlalu over ya ke kamu. Kayak seperti ya setiap hari itu selalu rutin nanyain kamu, kabar kamu lagi di mana, kamu lagi ngapain, kapan ke kantornya gitu ya. Kamu udah sarapan apa belum gitu ya. Nah, di situ jadi dia mulai merasakan bahwa ya kebersamaan itu akan merubah arah gitu, merubah sesuatu ke arah yang hubungan yang seperti apa gitu loh. Nah itu, jadi selama ini kamu beranggapan dia orang yang baik, dia orang yang benar-benar friendly lah gitu ya. Dia merasakan bahwa saat aku membutuhkan dia pasti ada. Nah itu yang kamu rasakan. Ternyata ya semua itu setelah sekian lama kamu berteman, menjalin hubungan dengan dia, nah sesuatu itu akan terungkap. Kenapa? Ya ada suatu rasa yang mungkin kamu sering kepikiran juga. Kenapa ya kok dia selalu care sama aku? Kenapa ya kok dia selalu aja perhatiin aku, nanyain aku ya seperti kehidupan sehari-hari ini dia selalu memantau gitu ya. Nah itu. Jadi di situ kamu di sini ya merasakan bahwa ada sesuatu yang perlu kamu ketahui dari dia. Apa itu? Nah, itu ya. Sebenarnya
Ya, sementara di sini kamu selalu optimis untuk hidup kamu. Kenapa kamu fokus ya? Mungkin sebagian dari kamu ada fokus ingin bekerja aja. Aku fokusnya itu ya ke keluarga aku aja. Karena ya mungkin di sini kondisi dimana kamu itu pernah merasakan bahwa hidup dengan seseorang, menjalin hubungan dengan seseorang yang benar-benar memberatkan hati dan pikiran kamu. Jadi itu kamu lebih ingin untuk ya aku akan optimis dalam hidup aku akan bisa bangkit kembali gitu ya. Jadi di sini kamu yakin bahwa hidup aku itu ke depan akan bisa lebih bahagia lagi. Nah, saat kamu memikirkan diri sendiri, saat kamu memikirkan bahwa aku ingin bahagiakan keluarga aku dulu, nah ternyata seseorang itu mungkin akan menunjukkan kepada kamu bahwa melihat diri kamu itu orang yang kuat, orang yang tegar, orang yang semangat. Nah, bisa saja itu yang dirasakan oleh teman kamu ataupun siapa itu yang berada di sekeliling kamu. Dia melihat kamu itu orang yang kuat, orang yang mandiri ya. Nah, kamu orang yang benar-benar mempunyai jiwa jiwa kesatria gitu loh. Nah, itu. Nah, semua itu kamu lakukan demi semua kebahagiaan kamu, dan akhirnya itu terbayarkan. Apa yang jadi impian kamu, apa yang jadi usaha kamu di sini, apa yang jadi keinginan kamu, semua akan terbayarkan. Seiringnya waktu berjalan, kamu berusaha di sini, kamu coba akan mendapatkan semua apa yang kamu inginkan. Ya mungkin tidak kamu sendiri ya. Kamu juga ada punya teman ataupun punya beberapa orang lah ya yang dekat dengan kamu, dan itu sangat memperhatikan kamu. Dan bisa saja di sini seseorang itu akan memberikan cinta kepada kamu gitu ya. Nah, itu terlihat di sini. Jadi sesuatu itu akan terungkap saat kamu merasakan bahwa aku pengen healing saat ini. Aku pengen move on dari masa lalu aku. Aku pengen melupakan hal-hal yang mungkin yang selama ini selalu menghantui aku gitu ya. Nah, semua itu akan terbayarkan. Seseorang itu akan bisa datang ke kamu, akan terungkap ya, seseorang itu ya ternyata punya rasa ke kamu gitu loh. Ya selama ini dia cuma merasakan bahwa aku itu berteman sama kamu, kamu juga gitu ya yang dirasakan. Jadi di sini ada rasa di mana saat menjalin hubungan pertemanan ada rasa keterikatan, ada rasa di mana kamu dengan dia itu merasa ada chemistry, ada sesuatu yang tidak bisa terpisahkan gitu loh. Nah, di awal memang kadang-kala itu ya, cinta itu tidak harus diungkapkan. Tidak harus diungkapkan dengan kata-kata, dengan tindakan. Tidak harus aku itu mencinta kamu loh, aku itu suka sama kamu. Tidak harus seperti itu. Apalagi kalau kita yang sudah dewasa, apalagi hubungannya dimana kondisinya itu hanya berteman. Nah, di sana baru kelihatan, akan terungkap nantinya setelah kita menjalin hubungan, mungkin itu beberapa lama, beberapa waktu gitu ya. Nah, baru kelihatan bahwa ya dia suka, kamu juga merasa suka, karena ada rasa ketergantungan gitu ya. Seperti itu ya. Buat Capricorn. Nah, itu yang dirasakan di sini oleh kamu ataupun dia di sini. Akhirnya ya terjadilah wedding di sini. Karena kamu sama-sama ya saat ngobrol, kamu itu selalu terbuka sama dia. Saat ya ada masalah, kamu selalu berdiskusi. Nah, aku punya masalah ini loh. Gimana ya solusinya? Kamu bisa nggak ya bantu aku? Nah, itu sangat ada feedback antara kamu dengan dia. Jadi itulah pertemanan kamu itu akhirnya akan terungkap bahwa kamu dengan dia itu saling punya chemistry, saling keterkaitan, saling terhubung satu sama lain gitu ya. Jiwa spiritualnya itu saling terhubung. Jadi itu yang membuat kamu merasa bahagia di sini. Oke? Sangat bahagia sekali di sini. Kamu bisa mendapatkan ya seseorang yang benar-benar bisa menjadi panutan buat kamu, atau orang yang bisa membawa kamu ke kebaikan gitu loh. Nah, di sini ada release your ex. Memang di awal itu sebelum kamu ketemu dia ini mungkin kamu sangat jenuh ya. Kamu bingung, kamu berpikir gimana ya caranya untuk melupakan masa lalu aku? Gimana ya caranya untuk melupakan mantan? Di sini ada release your ex ya. The time has come to clear your energy. Jadi kamu di sini harus benar-benar bisa healing, bisa melupakan, bisa move on, melupakan mantan yang mungkin ya kamu beranggapan dia seseorang yang mungkin tidak baik ya untuk ke depan, tidak bisa menjalin hubungan berkomitmen atau apa gitu. Jadi di sini kamu saat kamu pengen melupakan itulah ya seseorang teman itu masuk ke dalam hidup kamu. Itu sesuatu yang terungkap ya.
bisa saja lama kelamaan akhirnya terungkap juga bahwa ya kamu dengan dia itu saling mencintai gitu, Capricorn. Oke. Nah, itu yang tergambar di sini. Kita akan lihat lagi di sini ya. Cerita kamu selanjutnya. Bagi kamu yang ingin personal reading atau coaching, silahkan cek kontak person yang ada di kolom deskripsi ya buat Capricorn, dan itu berbayar. Dan bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya, bisa kamu cek di kolom deskripsi juga, sesuaikan dengan case-nya kamu ya. Ada beberapa readingan sebelumnya kita lampirkan di sana ya. Oke Capricorn, fokuskan lagi ke kartu ini, kita akan lihat apalagi yang akan terungkap. Apalagi yang akan terungkap di sini. Oke. Di sini ada Ace of Pentacles ya. Ada elemen tanah, Taurus, Virgo, Capri. Ada The Hangman. Ada Seven of Cup, ada Death di sini, ada Two of Cup. Nah, di sini ada Taurus, Virgo, Capri, ada Cancer, Pisces, Scorpio, dan ada Scorpio ya. Sepertinya kuat juga ya Scorpio di sini. Cancer, Pisces, Scorpio. Nah, sepertinya elemen air dominan sekali saat ini ya, terkoneksi sama kamu. Oke, di sini ada Page of Swords, di mana di sini ada Gemini, Libra, Aquarius ya. Kita akan baca di sini buat kamu. Oke. Capricorn. Di sini ada suatu harapan ya, terlihat sekali, di mana dari segi finansialnya kamu atau pekerjaan kamu, ya mungkin saat ini kamu lagi ada untuk karir kamu atau suatu pekerjaan kamu atau bisnis kamu di sini akan ada suatu harapan di sini. Ya, dimana saat ini kamu mungkin lagi ada masalah, ada lagi tidak bisa ngapa-ngapain ya. Maksud itu ya kayak terbelenggu lah ya. Kalau dilihat di sini ada The Hangman, jadi ada situasi di mana kamu itu stuck, tidak bisa berkembang, entah itu usaha kamu, entah itu bisnisnya kamu, ataupun di sini karirnya kamu atau finansialnya kamu di sini. Dan akhirnya kamu mencoba, aku harus bisa keluar dari zona nyaman aku. Aku harus bisa keluar dari kondisi ini, gitu loh. Walaupun ya kalau seperti ini aku tidak akan bisa kayak meraih apa-apa, tidak akan bisa mendapatkan peluang-peluang gitu ya. Nah, di sini. Jadi di sini memang ada harapan. Suatu harapan itu akan muncul di kamu. Ace of Pentacles di sini. Jadi ya jika kamu bisa keluar dari zona nyaman kamu, jika kamu bisa keluar dari kondisi kamu saat ini, kamu bisa punya terima tantangan ataupun ada kesempatan nih, kamu ada peluang, kamu coba untuk masuk ke dalam itu. Atau kamu coba mengambil sesuatu itu. Nah, itu bisa saja ada kesempatan buat kamu nantinya. Nah, semua itu akan terungkap jika kamu bisa keluar dari zona nyaman kamu. Nah, itu akan ada harapan bagi kamu untuk bisa mengembangkan usaha kamu, mengembangkan bisnis kamu, atau karir kamu akan meningkat. Tapi kalau kamu hanya di situ-situ aja, misalnya kamu ya seorang teller bank gitu ya. Nah, di sana kan nantinya ada promosi, naik jabatan, ataupun kamu dipromosi mau jadi ini itu. Nah, kita harus lihat ya, kalau di posisinya teller ini gimana ke depannya, gimana prosesnya, biar kita bisa karir kita meningkat cepat gitu loh. Nah, kalau misalnya lambat gitu ya, kamu bisa ganti posisi atau pindah di bagian lain atau di bagian marketing. Kamu coba dulu ke sana. Ya, mana tahu dengan hal seperti itu kamu perlahan-perlahan bisa naik gitu loh. Jadi kalau kamu di sana aja ya, tidak mau bergerak, tidak mau usaha, ya aku sudah nyaman deh di sini gitu ya. Ya gitu-gitu aja. Kehidupan kamu tidak akan berubah ya. Kalau misalnya jadi teller ya jadi teller selamanya. Kalau jadi marketing ya marketing selamanya gitu ya. Kalau ada kesempatannya kamu usahakan dulu, kamu coba dulu gitu ya. Karena di sini ada kesempatan buat kamu. Jika kamu bisa mau keluar dari zona nyaman kamu gitu ya. Nah, di situ nanti akan terungkap bagi kamu ya, sesuatu itu dari segi finansial atau dari pekerjaan kamu. Oke. Nah, lanjut ya. Kita ada Seven of Cup juga di sini. Seven of Cup di sini ada kadangkala ya,
kamu bingung ya dengan hidup kamu saat ini. Nah, itu yang kamu rasakan. Atau kamu bingung dengan masalah-masalah yang pernah kamu rasakan saat ini ya, dengan seseorang ataupun dengan pasangan kamu. Atau kamu merasa orang itu, ya aku mencintai dia, aku sayang sama dia ya. Di sini terlihat sekali kamu ada perbedaan. Ada perbedaan ya, dia seseorang yang mungkin berkulit hitam ataupun kamu berkulit putih, atau rambut kamu yang berbeda, atau sifat kamu di sini yang berbeda gitu ya. Nah, itu banyak sekali perbedaan antara kamu dengan dia. Akhirnya kamu merasakan bahwa gimana ya, dia seperti apa ya gitu ya. Aku mencintai dia, tapi ternyata ada rasa yang aku itu belum mengerti tentang dia gitu loh. Nah, jadi hubungan itu rasanya kayaknya rancu gitu ya. Di sisi lain, dia merasakan bahwa ya mungkin agak sedikit cuek ya dengan kamu. Di sisi lain, kamunya butuh perhatian gitu. Nah, di sini itu yang membuat kamu bingung. Yang dia bilang memang cinta, yang dia bilang memang sayang, dan kamu juga seperti itu, dan kamu juga ada perbedaan di sini. Tapi semua itu bisa kamu atasi, ataupun perbedaan itu bisa menyatu sama kamu. Tapi di sini dia mungkin agak sedikit tertutup, atau mungkin dia banyak diam atau tidak terbuka ya orangnya gitu ya. Bisa saja itu nanti ada menjadi suatu menjadi suatu pemicu bagi kamu ya, akhir dari hubungan kamu nantinya, karena tidak ada saling pengertian, tidak ada saling dimana bahwa ya hubungan itu kayak seperti tidak dihargai gitu loh, kayak tidak dianggap gitu. Jadi inilah kamu, walaupun kamu cintai di sini, walaupun kamu merasa ada perbedaan, sebenarnya di sini ya bisa saja kamu itu ada harapan ya. Bisa saja di sini kamu harapan gimana ya? Harapan itu terjadi jika kamu ya sama-sama saling memahami gitu. Ternyata di sini dia tidak ada memahami untuk kamu, karena di sini ada kartu death ya. Ada energi di mana di sini hubungan kamu itu sering on off, hubungan kamu itu sering ya tidak dianggap, atau hubungan yang benar-benar seperti kayak disepelekan lah gitu ya. Jadi itu yang membuat kamu merasa bingung, galau, merasa wah gimana ya harusnya gitu. Nah, karena kamu di sini butuh kebahagiaan juga. Bisa saja ya nanti gitu dilihat juga di sini kamu beranggapan tanpa kamu sebenarnya sih aku bisa sendiri gitu loh. Tanpa kamu sebenarnya aku bisa. Aku punya pekerjaan, aku punya hidup, dan aku bahagia sebenarnya kesendirian aku. Tapi aku butuh penjelasan, butuh kepastian dari kamu gitu. Kalau memang tidak ada perhatian dari kamu ya gimana aku mau memastikan bahwa kamu itu ya serius sama aku. Nah, itu sih yang terlihat di sini, sangat jelas sekali ya. Kita akan coba lihat di sini ya. Kita akan lihat isi hatinya di sini. Bisa saja di sini kamu itu ya mungkin ketemu dulu deh sama dia, atau mungkin orang yang saling mencintai kamu sama dia. Ternyata banyak perbedaan kamu dengan dia, akhirnya kamu terpisah. Dan akhirnya kamu bisa juga ketemu lagi dengan seseorang yang benar-benar. Nah, kalau kita sinkronkan ke kartu wedding, bisa saja kamu ketemu dulu nih dengan orang yang tidak tepat, atau kamu ketemu dulu nih yang mungkin Tuhan memberikan suatu pemahaman bagi kamu ya, dimana kamu harus bisa menjadi seseorang yang kuat, seseorang yang bisa ikhlas. Jika kamu ikhlas menjalankan semuanya, kamu akan merasakan kebahagiaan di sini. Bisa saja seseorang itu yang menjadi teman kamu, menjadi pasangan kamu nantinya ya. Nah, itu terlihat jelas di sini ya buat Capricorn. Kita akan lihat lagi di sini seperti apa perasaan dia, apa yang dia rasakan. Kita akan lihat apa lagi yang akan terungkap di sini. Apa lagi yang akan terungkap? Kita ambil You and I were too young. Bisa saja di sini dia merasakan kayaknya aku masih muda, kayaknya aku masih kecil gitu ya. Kayaknya aku belum siap deh untuk berumah tangga sama kamu. Nah, bisa saja itu yang menjadikan faktor di mana dia mungkin terlalu cuek sama kamu, atau mungkin dia terlalu ya tidak peduli sama kamu gitu ya. Nah, itu yang membuat
dia merasakan bahwa ya tidak terlalu perhatian sama kamu gitu loh. Nah, itu bisa saja kalau kita sinkronkan ya dengan kartu yang ini ya. Ada di sini, I remember every detail of the that day ya. Saya ingat setiap detail hari-hari kita gitu ya. Nah, di sini dia terungkap juga ya, di mana bahwa sebenarnya dia suka sama kamu, tapi dia merasa bahwa belum waktunya untuk berkomitmen gitu. Bisa saja ya. Nah, itu di cerita kamu mungkin sebelum kamu ketemu dengan orang yang pantas gitu. You are the best thing in my life. Jadi dia merasakan bahwa kamu itu orang yang baik, orang yang paling baik yang aku kenal dalam hidup aku. Nah, itu. Tapi kenapa dia merasakan bahwa tidak ada komitmen atau tidak apa? Nah, itu yang terjadi. I'm grateful for the spiritual lesson. Jadi dia merasakan ada kekuatan spiritual kepada kamu gitu ya. Jadi ya bisa saja di sini kondisinya kamu dengan dia itu terpisah dulu ya. Akhirnya dia merasakan lagi ada energi spiritual dengan kamu ya. I want to feel that way again. Aku ingin merasakan jalan itu lagi gitu loh. Jadi ini ya bisa saja kita sinkronkan dari ini ceritanya kamu, akhirnya kamu mendapatkan di bottom of the deck-nya kamu the wedding gitu ya buat Capricorn. Jadi itu yang kamu rasakan saat ini. Jadi sesuatu itu akan kamu rasakan kembali. Bisa saja di sini akhirnya kamu berakhir hubungan kamu dengan dia, itu berakhir, kamu mencintai di sini. Kenapa dia diam? Ya mungkin dia merasa belum siap ya dengan kamu, karena dia merasa bahwa aku itu masih muda, aku masih banyak perjalanan, aku belum siap untuk menikah dengan kamu. Ternyata dia mengingat semua kejadian itu setelah terpisah dari kamu, dia kembali lagi, akhirnya terungkap rasa dia itu, dimana dia masih merasakan cinta kepada kamu ya Capricorn. Itu yang dirasakan dia. Jadi I want to feel that way again. Jadi ya walaupun sudah terpisah, dia merasakan bahwa ternyata aku selama ini setelah terpisah dari kamu itu merasakan benar-benar saya mengingat semua apa yang pernah kita lalui bersama gitu ya. Karena dia merasakan kamu itu adalah seseorang yang paling baik yang aku kenal dalam hidup aku, dan saya merasakan kekuatan spiritualnya kamu gitu ya. Nah itu, jadi saya ingin merasakan itu kembali gitu loh. Jadi dia ingin merasakan cinta itu lagi. Disinilah Capricorn, sesuatu itu akan terungkap, di mana kamu akan merasakan bahwa ya ada the wedding di sini, seseorang yang mungkin terpisah dari kamu di awalnya. Nah itu ceritanya kamu ya Capricorn. Oke. Ya semoga ini akan menjadi suatu pertanda bahwa kamu akan merayakan suatu pernikahan dengan dia ya. Sesuatu yang akan terungkap. Kamu akan menikah ya. Seperti itu. Oke Capricorn, mungkin sampai di sini dulu reading kita. Semoga ini bisa bermanfaat buat kamu. Semoga kedepannya kamu akan lebih bahagia lagi ya. Sampai ketemu lagi, dadah Capricorn.